Saku adalah murid SMA yang baru naik kelas 2 SMA. Ia saat ini masih penasaran dengan para murid yang akan menjadi teman kelasnya pada kelas 2 nanti. Namun ketika Saku lagi berangkat sekolah di pagi hari, ada gadis yang tiba-tiba menepuk bahunya dari arah belakang. Ternyata gadis yang memanggilnya bernama Yua, yaitu teman lama Saku sejak masih di kelas 1. Lalu Yua pun mengatakan info kepada Saku bahwa mereka bakal bersama-sama lagi seperti dulu karena para guru di sana nggak pengen ribet untuk merombak kelas dari awal lagi. Tapi Saku nggak terlalu peduli dengan hal itu karena yang dia pedulikan saat ini cuma satu, yaitu gosip buruk yang tengah menyebar tentang dirinya. Di mana para murid di sekolah itu mulai menyebarkan gosip kalau Saku merupakan siswa yang sangat playboy karena dia terlihat sering berganti-ganti cewek setiap hari. Mendengar temannya yang lagi digosipin, Yua pun menyuruh Saku untuk gak terlalu memikirkannya karena mereka saat ini harus segera masuk kelas untuk bertemu dengan teman-teman lain. Hingga saat sampai di sekolah, Saku pun kembali disapa oleh beberapa temannya yang nampaknya bakal kembali menjadi teman kelas Saku di tahun ini. Salah satunya adalah gadis cantik bernama Yuko yang selalu menjadi teman paling akrabnya Saku dan mereka bahkan gak bisa dipisahkan oleh apapun. Lalu karena jam pelajaran bakal dimulai sebentar lagi, Kazuki dan Kaito pun lantas mengajak mereka semua untuk segera masuk ke dalam kelas yang baru. Hingga ketika sampai di kelas, Saku kembali disapa lagi oleh Yuzuki dan Haru yang gak menyangka kalau mereka bakal satu kelas lagi seperti dulu. Dan karena Haru dulunya sering berlatih basket dengan Saku, Haru pun bilang kepada Saku kalau mereka akhirnya bisa berlatih bersama-sama lagi. Hai. Tetapi karena circle mereka terlalu memancing perhatian di sekitar, Yuzuki pun menyuruh mereka untuk segera berhenti, lagi pula pelajaran bakal segera dimulai. Tapi di tengah perkenalan yang sedang berlangsung, Saku gak sengaja melihat Haru yang sedang mengipas-ngipas bak paunya karena terasa panas. Melihat Saku yang asik bercerita dengan Haru, Pak Guru Kure yang kesal pun segera menyuruh Saku untuk maju ke depan dan tiba-tiba malah menyuruh Saku untuk menjadi ketua kelas yang baru. Dan di saat itulah, Yuko juga langsung mengajukan dirinya untuk menjadi wakil Saku karena mereka ternyata sudah pernah menjadi pemimpin di kelas sebelumnya. Sementara di pojokan, beberapa murid nampaknya iri kepada Saku karena para gadis populer seperti Yuko selalu ingin bersama dengan Saku. まずクラス委員長だけど、俺にほとんど仕事を丸投げしてたの誰だっけ? Pada siang harinya, Saku yang pengen nongki di atap sekolah malah gak sengaja bertemu dengan Pak Guru Kure yang lagi nongki. Dan yang anehnya, Pak Guru sama sekali gak marah kepada Saku yang naik ke atap sekolah karena Pak Guru ternyata sudah membuat kesepakatan dengan Saku, di mana Saku harus merahasiakan kebiasaan merokok Pak Kure dari sang istri dan sebagai gantinya Saku boleh memegang kunci untuk naik ke atap sekolah sesuka hati. Tapi dikala cuaca lagi panas-panasnya, Pak Kure tiba-tiba ingin meminta bantuan kepada Saku untuk menolong seorang siswa bernama Kenta yang sudah bolos selama 3 hari. Dia katanya merupakan seorang wibu akut dan suka mendapatkan perlakuan buruk sejak kelas 1 yang membuatnya sampai gak pengen masuk sekolah lagi. Jadi Pak Kure mau Saku datang ke rumah Kenta dan mencoba untuk membujuk Kenta agar dia mau kembali bersekolah. Dan alasan Pak Kure memberikan tugas ini kepada Saku karena dia yakin kalau Saku punya sifat yang sangat sempurna untuk menangani masalah seperti ini. Namun saat pulang di sore hari, Saku yang sedang memikirkan rencana membujuk Kenta malah gak sengaja bertemu dengan senior kelasnya bernama Shino. Saat melihat Shino yang lagi duduk sendirian di jembatan itu, membuat Saku pun kembali teringat dengan momen ketika dia pertama kali bertemu Shino. Dikala itu, Saku yang pulang sekolah seperti biasa, gak sengaja melihat beberapa bocil yang sedang mengejek bocil lainnya. Awalnya Saku pengen menegur mereka, karena hal yang mereka lakukan kepada bocil tersebut sudah melampaui batas dan terasa berlebihan. Tapi secara tiba-tiba, datanglah Shino dengan wajah yang sangat ceria dan tiba-tiba mengajak bocil yang tengah sedih itu untuk berenang bersamanya. Dan anehnya, dia juga malah mengajak para bocil lainnya meskipun mereka adalah bocil laknat yang telah mengejek bocil malang tersebut. Lalu karena penasaran, Saku pun segera mendekati Shino untuk bertanya alasannya melakukan hal tersebut. Dan dia pun menjelaskan bahwa jika dia memarahi para bocil lainnya, maka bocil yang diejek itu akan semakin dibenci.
Jadi untuk menghindari hal itu, dia memutuskan untuk bersenang-senang dengan mereka saja, agar mereka yang awalnya saling bermusuhan bisa kembali bersenang-senang bersama lagi. Melihat pemikiran Shino yang sangat dewasa, Sako pun di sini hanya bisa terdiam membisu dan mengatakan di dalam hatinya kalau Shino merupakan tipe Maibini yang sebenarnya. Kembali pada masa kini, di mana setelah menyapa Shino di sore itu, Sako pun memutuskan untuk segera pulang dan memikirkan sebuah rencana. Rencana tentang apa yang harus dia lakukan nanti, agar bisa membuat seorang murid wibu introvert agar mau keluar kamar dan bersekolah lagi. Namun pada keesokan harinya, di saat Sako ingin bersiap untuk pergi di rumah Kenta, datanglah Yuzuki yang pengen ikut bersama dengan Sako. Sayangnya, Sako harus menolak hal itu karena dia sudah meminta bantuan terlebih dahulu kepada Yua untuk membantunya agar bisa membujuk si Kenta. Hingga ketika Yua datang, Sako pun segera menyiapkan sepeda yang telah dia pinjam dari temannya dan mereka pun langsung tancap gas berangkat menuju rumah Kenta. Tapi di tengah perjalanan menuju rumah Kenta, Yua yang sedang memeluk tubuh Sako pun mengatakan kalau bahu Sako terasa sangat lebar dan atletis. Lalu untuk mencairkan suasana yang agak canggung, Yua pun segera bertanya kepada Sako tentang apa yang Sako pikirkan saat ini ketika dipeluk sama Yua. Namun dengan santainya Sako menjawab bahwa dia saat ini sedang memikirkan cara untuk bisa rem mendadak agar melon empuk Yua bisa menabrak tubuh Sako. Lalu setelah hampir terjatuh karena dicekik Yua, mereka akhirnya sampai di rumah Kenta lalu disambut oleh ibu Kenta yang kelihatan ramah. Dan ternyata ibu Kenta ini sama sekali nggak tahu masalah yang menimpa anaknya karena Kenta nggak pernah mau cerita. Kemudian Sako dan Yua pun naik di kamar Kenta dan mencoba untuk mengajak Kenta berkomunikasi. Tetapi saat mendengar suara murid populer seperti Sako yang datang, Kenta pun menjadi sangat kesal karena dia berpikir kalau Sako mungkin datang hanya untuk menertawakannya saja. Bahkan sebelum Sako sempat berbicara, Kenta langsung mengusir mereka dan bilang kalau dia nggak pengen berbicara dengan playboy seperti Sako. Sako yang awalnya mencoba untuk santai pun langsung menjadi kesal pas mendengar Kenta yang mengatakannya sebagai seorang playboy. Fuchida-san みたいな子が読んでも面白くないと思う。 Untungnya ada Yua yang langsung menenangkan Sako lalu menyuruh Sako untuk tetap santai dan menahan emosinya. Dikarenakan Kenta memang gak pengen keluar, Sako memutuskan untuk kembali minggu depan. Ya siapa tahu Kenta udah berubah pikiran pada saat itu. Namun ketika mereka pulang di sore hari, Yua pengen meminta maaf kepada Sako kalau besok dia gak bisa membantu Sako membujuk Kenta. Karena ada tugas klub yang harus dia kerjakan, jadi Yua harus fokus untuk menuntaskan tugas dari klubnya dulu. Akhirnya pada esok hari, Sako meminta bantuan kepada Yuko untuk mengganti peran Yua dalam rencana membujuk Kenta. Dan karena Yuko merupakan seorang gadis ekstrovert, Sako pun kali ini merasa sangat yakin kalau mereka hari ini bakal membuahkan hasil. Namun di tengah perjalanan menuju rumah Kenta, Sako yang sedang membawa sepeda nggak sengaja melihat rok Yuko yang terbang dari kaca. Lalu Sako pun bertanya, apakah Yuko nggak takut jika roknya terbuka dan dilihat sama orang asing di jalan? Mendengar pertanyaan Sako, Yuko pun menjawab kalau dia nggak peduli meskipun ada orang lain yang melihatnya. Perkataan Yuko tersebut langsung bikin Sako bertanya bahwa kalau orang lain boleh melihat rok Yuko, maka berarti Sako juga boleh melihatnya kan? Tetapi Yuko langsung membantah hal itu dan berkata kalau Sako nggak boleh melihatnya karena Sako merupakan orang yang spesial bagi Yuko. Mendengar pernyataan Yuko yang sangat aneh, Sako pun langsung kembali bertanya kepada Yuko, kok orang spesial seperti Sako malah nggak boleh melihatnya? Dan Yuko pun menjawab bahwa jika suatu hari nanti mereka sudah menikah, barulah Yuko mengizinkan Sako untuk melihatnya. Perkataan itu pun langsung membuat Sako terdiam dan harus menahan rasa salting yang sangat luar biasa terhadap Yuko. Namun di saat mereka sampai di rumah Kenta, Kenta nampaknya masih keras kepala dan gak pengen keluar untuk menghadapi realita. Bahkan ketika mengetahui kalau Yuko juga datang, Kenta pun malah menjadi semakin kesal karena dia mengira kalau Sako hanya datang untuk pamer pacar barunya. Kesal dengan Kenta yang makin hari makin keras kepala, Sako pun memutuskan untuk bertemu dengan sang ibu dan meminta izin untuk melakukan sesuatu.
大変申し訳ないんですが。 Sementara di dalam kamar, Kenta akhirnya bisa merasa lega setelah mendengarkan suara langkah Saku yang menjauh. Tapi di saat Kenta akan kembali menggalau, secara tiba-tiba Saku rupanya meminta izin untuk membobol kamar Kenta dari jendela karena dia sudah muak dengan sikap Kenta yang sangat keras kepala dan gak pengen keluar untuk berbicara. Dan karena Kenta gak bisa menghindar lagi, Saku pun langsung memaksa Kenta untuk menceritakan apa yang membuatnya menjadi seperti ini. Dikarenakan sudah terpojok, akhirnya Kenta pun mau untuk bercerita tentang kenapa dia mengurung diri dan hanya ingin menonton anime setiap hari. Jadi semua ini bermula saat Kenta menginjak kelas 1 SMA. Saat itu Kenta sangat menyukai manga dan anime dan dia sangat suka menghabiskan waktu menonton anime setiap harinya. Hingga pada suatu hari, Kenta nggak sengaja bertemu dengan grup wibu di luar sekolah dan dia malah jatuh cinta kepada seorang member di sana. Dikarenakan rasa cintanya semakin membesar setiap hari, Kenta akhirnya membulatkan tekad yang dia miliki untuk menyatakan perasaan kepada gadis itu. Tapi sayang pas Kenta ingin mengatakan perasaannya, gadis itu ternyata sudah punya pacar dan pacarnya ternyata merupakan teman Kenta sendiri di dalam grup tersebut. Semenjak di hari itu, Kenta mengalami patah hati yang luar biasa karena dia gagal mendapatkan cewek yang dia cintai, terlebih cewek itu malah jatuh cinta kepada teman Kenta yang berada di dalam grup tersebut. Dan secara perlahan-lahan, perasaan galau itu pun membuat Kenta menjadi iri kepada orang-orang populer seperti Saku yang selalu didekati oleh banyak cewek. Sementara itu Kenta malah berakhir menyedihkan dan dia sama sekali gak pernah bertemu dengan cewek yang benar-benar suka kepadanya. Bahkan hari demi hari, perasaan iri itu pun mulai berubah menjadi rasa benci dan membuatnya berpikir kalau murid-murid populer seperti Saku pasti akan menertawakan orang seperti Kenta yang wibu dan introvert. Jadi intinya, Kenta membenci para murid populer seperti Saku karena rasa iri telah membuatnya berpikir kalau orang-orang populer seperti Saku pasti akan menertawakan orang-orang wibu sepertinya. Tetapi Saku pun langsung membantah hal itu dan bilang kalau dia bukanlah orang jahat seperti yang Kenta bayangkan. Saku bahkan mengatakan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan kepada Kenta dan hal itu seketika membuat Kenta langsung terdiam. Saku mengatakan bahwa selama ini dia nggak pernah sama sekali ingin mengejek siapapun tanpa mengenal orang yang dia ejek tersebut. Karena menurutnya, mengejek orang lain tanpa mengetahui latar belakang mereka merupakan hal terpayah yang pernah dilakukan oleh manusia. Kemudian Saku pun mencoba untuk menyadarkan Kenta bahwa hal yang membuat Kenta menjadi marah sebenarnya hanya berasal dari pikiran negatif Kenta itu sendiri. Lalu agar semakin meyakinkannya, Saku pun mengatakan fakta pahit kepada Kenta bahwa meskipun Saku tampan, tapi masih banyak juga kok yang membencinya. Terbukti dari puluhan gosip yang menyebar tentang Saku, yang salah satunya tentang Saku yang punya banyak pacar dan mereka mengatakan kalau Saku merupakan seorang murid playboy. Namun terlepas dari hal itu, Saku ingin Kenta berusaha keluar dari rasa takutnya dan berani untuk menghadapi sebuah realita. Dan untuk membantu Kenta, Saku bakal melatih Kenta menjadi murid normal ke depannya agar Kenta nggak terus-menerus dipandang sebagai wibu introvert dan kotor. Lalu, Saku pun menyarankan bahwa Kenta harus menurunkan berat badannya terlebih dahulu dan mencari outfit yang pas untuk penampilannya. Hingga setelah mendapatkan pencerahan dari Saku, akhirnya Kenta mau keluar dari kamar dan menghadapi realitas serta pikiran negatif. Lalu sebelum pulang bersama Yuko, Saku pun menyuruh Yuko untuk memotong rambut Kenta sebagai permulaan dari perubahan Kenta. Dan sebelum berpisah di malam hari, Yuko pun memberikan sebuah pertanyaan kepada Saku tentang gimana cara Saku nantinya akan merubah Kenta. Dan Saku pun menjawab kalau dia bakal merubah penampilan Kenta terlebih dahulu serta mencarikan seorang gebetan lain kepada Kenta. Mendengar hal itu, Yuki pun langsung merasa bangga kepada Saku karena Saku begitu tulus dan ingin selalu membantu orang lain. Singkatnya, beberapa minggu kemudian, Saku telah berhasil menurunkan berat badan Kenta dan merubah seluruh penampilannya. Melihat keberhasilan Saku, Pak Kure lantas mengajak Saku di atap sekolah dan mengatakan terima kasih karena dia sudah membantu Kenta. Tanpa bantuan Saku, Kenta mungkin sudah menjadi wibu akut selamanya atau bahkan tepar karena terus mengurung diri di dalam kamar. Saku mah bilang santai aja, lagian ini sudah menjadi tanggung jawab dari seorang ketua kelas untuk membantu temannya yang sedang kesulitan. Namun, pada suatu hari, Saku yang pengen masuk kelas dengan tentram dan nyaman gak sengaja mendengar suara pertengkaran dari dalam kelasnya.
Dan ternyata suara itu berasal dari beberapa siswa yang merasa kesal dengan Kenta karena dia malah bermain dan dekat dengan Saku yang merupakan siswa tampan. Merasa muak dengan sifat mereka, Saku pun segera masuk dan bilang kalau Kenta saat ini punya hak untuk bermain dengan siapa saja. Melihat Saku yang membela murid wibu seperti Kenta, para murid itu pun menjadi sangat kesal dan bilang kalau Saku sudah berubah menjadi murid yang pengecut. Dimana karena Saku terlalu membantu orang-orang yang gak penting menurut mereka seperti Kenta, Saku malah menjadi gak fokus sama dirinya sendiri dan bahkan dia sampai berhenti dari klub bisbol sekolah karena selalu mau membantu orang. Karena gak pengen suasananya semakin memanas, Kazuki segera menenangkan mereka dan bilang kalau pelajaran pertama akan segera dimulai. Tapi di saat Saku lagi pulang sekolah, datanglah Haru yang pengen meminta bantuan kepada Saku untuk membantunya latihan basket seperti yang pernah mereka lakukan dulu. どうして難しい顔してたの？選手で負けた方が相手の質問に何でも Akhirnya dari siang sampai sore, Saku pun lantas membantu Haru berlatih basket dan hal itu cukup membuat Saku merasa nostalgia. Namun di tengah latihan yang tengah berlangsung, Haru pun ingin bertanya tentang kenapa Saku dulunya memutuskan untuk berhenti dari klub bisbol. Sayangnya Saku nggak pengen menjawabnya karena ada suatu alasan dan dia juga nggak pengen kembali teringat dengan masa lalu yang berusaha dia lupakan. Lalu setelah latihannya berakhir, Haru langsung mengajak Saku untuk duduk sebentar sambil membahas perjuangan Saku dalam membantu Kenta selama ini. Dan sebagai teman yang baik, Haru pun ingin memberikan peringatan kepada Saku agar Saku nggak terlalu terbawa suasana ketika membantu Kenta. Karena selama ini, Haru telah melihat perjuangan Saku yang sangat berusaha keras untuk membantu orang di sekitarnya yang sedang mengalami kesulitan. Tapi di malam harinya, Saku tiba-tiba mendapatkan telepon dari Yuzuki yang pengen menanyakan perkembangan dari Saku terhadap Kenta. Lalu Saku pun bilang kalau semuanya berjalan lancar dan Kenta saat ini udah mulai berubah menjadi siswa yang normal dan gak wibu lagi. Dan sama seperti Haru, Yuzuki menyuruh Saku untuk lebih memikirkan dirinya juga karena Yuzuki merasa khawatir kepada Saku yang selama ini selalu mempedulikan orang. Terlebih pada siang tadi, ada beberapa murid yang mempermasalahkan Saku yang membantu Kenta, padahal yang Saku lakukan merupakan hal yang benar. Mendengar Yuzuki yang khawatir kepadanya, Saku pun segera bercanda dengan bilang kalau Yuzuki sudah terdengar seperti seorang pacar yang sedang khawatir kepada Saku. Tapi bukannya tertawa mendengar candaan itu, Yuzuki malah bertanya dengan nada yang menantang apakah Saku pengen mencobanya. Dan tanpa Saku sadari bahwa saat Yuzuki mengatakan kata pancingan untuknya, Yuzuki ternyata sedang melepaskan bajunya untuk bersiap tidur. 私の恋人になってみませんか？背中だよ。 Di suatu malam, Saku yang pulang gak sengaja bertemu dengan Shino di bawah jembatan yang sedang nyantai sambil memandangi indahnya rembulan. Pas ditanya kenapa Shino suka duduk sendirian, Shino pun bilang kepada Saku kalau dia lebih suka sendirian dan gak punya banyak teman. Lalu, Shino pun kembali menanyakan perkembangan Saku tentang kerja kerasnya untuk merubah Kenta. Dan Saku pun menjawab kalau Kenta sudah membuahkan hasil yang baik, di mana Kenta terlihat lebih manusiawi ketimbang beberapa hari yang lalu yang masih terlihat wibu. Sebelum berpisah di malam itu, Saku pun bertanya kepada Shino bahwa apakah Shino punya waktu luang di hari libur besok. Sayangnya Shino lagi punya kesibukan yang banyak di hari libur dan bilang kalau dia nggak punya waktu untuk meluangkannya dengan Saku. Tapi ketika Saku kembali di kamarnya, Yuzuki tiba-tiba menelpon Saku untuk bertemu di kafe nanti pada pagi hari. Akhirnya pada pagi hari yang cerah besok, Saku langsung bergegas menuju kafe terdekat, yaitu tempat yang telah Yuzuki tentukan untuk pertemuan kali ini. Dan ternyata pada pertemuan ini, Yuzuki pengen meminta bantuan kepada Saku untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Karena beberapa hari yang lalu, Yuzuki nggak sengaja menotis beberapa orang yang sedang menguntit dan mengikuti Yuzuki setiap pulang sekolah. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, dia membutuhkan seorang pacar palsu yang tampan agar membuat mereka nggak mengikuti Yuzuki lagi. Dan karena Saku merupakan teman dekatnya, maka Yuzuki pun tahu kalau Saku pasti sudah paham dengan masalah dan hal-hal semacam ini.
Demi membantu temannya yang lagi susah, Saku segera menerima tawaran tersebut untuk menjadi pacar palsu Yuzuki selama beberapa hari ke depan. Tapi setelah Saku menerima tawarannya, Yuzuki yang iseng pun kembali bercanda bahwa kenapa Saku nggak sekalian aja menerima Yuzuki menjadi pacar aslinya. 確にも今のはごめんと。そういうのやめろっつーの。 Saku lalu menjawabnya dengan bilang kalau suatu hari nanti, Saku mungkin akan bisa jatuh cinta kepada Yuzuki kalau Yuzuki tiba-tiba mencaplok Saku. Singkatnya, pada esok pagi, Saku dan Yuzuki pun langsung berangkat sekolah bersama-sama agar mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang berpacaran. Bahkan tanpa rasa malu sedikit pun, mereka langsung berpura-pura dan mengaku kepada seluruh teman kelas kalau mereka berdua telah berpacaran. Pas mendengar kalau Saku sudah pacaran, Yuko pun malah nggak percaya dan bilang kalau mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Melihat Yuko yang sangat merasa cemburu, Saku pun langsung menyuruhnya untuk diam agar rencana mereka nggak terbongkar. Lalu agar Yuko nggak merasa cemburu dan salah paham, saat jam istirahat tiba, Yuzuki dan Saku pun akhirnya menjelaskan hal yang sebenarnya. Kalau saat ini mereka hanya berpura-pura menjalin hubungan palsu agar membuat para penguntit Yuzuki nggak mengikuti Yuzuki lagi. Namun, karena Yuzuki merupakan seorang gadis yang sangat menggoda, Yuko pun lantas bertanya untuk memastikan kalau Saku nggak akan jatuh cinta beneran kan kepada Yuzuki. Saku pun langsung bilang kalau dia mah nggak akan jatuh cinta beneran karena Saku saat ini lagi pengen fokus untuk belajar serta pengen menikmati masa mudanya terlebih dahulu. Tapi pada suatu hari, di saat Yuzuki dan Saku sedang belajar bersama-sama, Yuzuki pun gak sengaja menerima surat dari seseorang. Dan ternyata surat itu berasal dari para penguntit yang mengatakan kalau mereka saat ini sedang mengawasi Yuzuki di sekitar perpustakaan. Merasa kesal dengan sikap aneh mereka yang tiba-tiba datang, Saku pun memutuskan untuk keluar dan segera bertemu dengan para penguntit tersebut. Ketika melihat Saku yang keluar, para penguntit pun segera mendekat dan menghampiri Saku yang lagi keluar sendirian. Lalu dengan perasaan yang menantang, mereka pun segera bertanya tentang hubungan di antara Saku dan Yuzuki saat ini. Dan Saku pun menjawab dengan nada yang polos kalau dia sudah berpacaran dan Yuzuki merupakan pacarnya. Tapi seakan gak peduli dengan hal itu, mereka justru malah ingin meminta bantuan kepada Saku untuk menyerahkan nomor Yuzuki kepada mereka dan membantu mereka berpacaran dengan Yuzuki. Karena mereka tahu Saku merupakan cowok playboy yang suka main cewek, dan mereka yakin kalau Saku gak akan mempermasalahkannya jika mereka berpacaran dengan cewek Saku. Namun ketika mendengar mereka yang percaya dengan gosip buruk tersebut, Saku pun menjadi sangat murka dan hampir menghajar mereka bertiga. Untungnya datanglah teman Saku yang segera melerai mereka agar nggak menjadi pertengkaran antar sekolah. Di sore hari, Yuzuki langsung meminta maaf kepada Saku karena dia sudah melibatkan Saku ke dalam masalah ini dan membuat Saku hampir berkelahi dengan mereka. Tapi Saku bilang kalau itu mah hal biasa, lagian para penguntit seperti mereka memang butuh dihajar untuk dikasih paham. Mendengar Saku yang masih bercanda setelah melewati situasi yang menegangkan, Yuzuki pun segera memeluk Saku dan bilang kalau Saku merupakan seorang cowok yang sangat idaman. かっこよかった。 Lalu, Hyua pun mengatakan info kepada Saku bahwa mereka bakal bersama-sama lagi seperti dulu karena para guru di sana nggak pengen ribet untuk merombak